Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini ialah kunci keselamatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci keselamatan, kebahagiaan, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan manusia, semasa panjangnya dimulai di dunia sampai di akhirat, maka tepat sekali jika kita sepenuhnya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis dengan tujuan awal mulanya Allah menciptakan manusia, yakni agar manusia beribadah, sedangkan tujuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bertakwa. Karena Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul-ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan dulu. Karena dengan demikian seluruh rangkaian yang kita lakukan, bentuk ibadah mulai dari salat sampai puasa dan haji kita, ya. Lalu kemudian kita juga mencari ilmu dan amalan Sunda pada hakikatnya diarahkan pada suatu tujuan, yaitu meraih derajat muttaqin. Disinilah kita harus memberikan satu motivasi agar supaya kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tentu kita bertanya, apa sesungguhnya rahasia di balik perintah dan kenikmatan yang kita lakukan dan keimanan dan ketakwaan bahwa rahasia yang terkandung di dalamnya. Namun saya ambil yang terpenting saja. Kita ambil yang terpenting saja agar supaya bermanfaat, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu. Kenapa kita melakukan dan menimbulkan suatu amal yang soleh yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Ini yang kita harus pegang teguh. Karena orang yang beriman itu tentu akan melahirkan amal soleh, karena amal soleh itu adalah buah keimanan. Buah keimanan, amal saleh itu, ya. Kita tidak heran dalam membaca Al-Quran, ya. Kalau kita membaca Al-Quran ayat-ayat Allah, ya,
alladzina amanu pasti digandengkan dengan wa amil sholihat. Itu tidak bisa terpisahkan. Bahkan saking eratnya hubungan iman dan amal soleh sampai diulang dengan 73 kali di antaranya. Yang saya katakan 3 hari lalu. Ya. Karena meningkatkan nilai-nilai iman kita ini kan agar supaya kita bertakwa kepada Allah. Karena Allah juga berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidin. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Disinilah kita harus melihat dalam konteks apapun. Tidak ada yang lain kita tanamkan selain dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqimus sholata wa atus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, kita saja mulai berdiri, ya. Lalu kita akan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua akan kita kembalikan kepada Allah. Begitu kita bilang bertakbir Allahu Akbar, kita seakan-akan nggak ada lagi. Kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana untuk mencapai tujuan kita? Mari kita lihat. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia melakukan amal saleh yang bermanfaat. Ya. Kita manfaatkan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita manfaatkan semua. Yang diberikan rezeki oleh Allah, kita berikan kepada anak yatim. Kita diberikan ilmu, kita manfaatkan ilmu kepada orang lain. Sehingga semua bermanfaat. Itulah yang menjadi amal jahiriyah kita di akhirat nanti. Ya. Tidak usah kita takut. Begitu Allah memberikan kita rezeki, kita salurkan. Dan rezeki ini diberikan oleh Allah. Ada hak orang lain di situ. Kita sedekahkan. Dan belum pernah ada orang sejarah bangkrut karena rajin sedekah. Itu belum ada sejarah. Malahan bertambah, bertambah, bertambah. 3 kali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sabdanya, barang siapa merasa senang oleh amal kebaikan dan sedih menyesal ataupun dari perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin. Dia menyesali semua, ya. Perbuatan-perbuatan yang terbaik. Dia merenungkan semua itu. Ya. Karena kenapa? Seorang mukmin itu
dia selalu melakukan suatu kebaikan. Ya, coba kita harus memikirkan sesuatu, ya. Yang saya katakan tadi ini apa sih yang tidak berakhir dalam kehidupan ini? Ya, semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita diberikan harta oleh Allah, dipegang oleh orang tangan-tangan beriman, insya Allah harta itu akan kekal. Tapi kalau harta dipegang orang tangan-tangan yang tidak beriman, itu larinya tersendiri dan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, sebagai dari tanda-tanda kita mengingat. Kadang kita selalu juga mengingat tentang kematian. Kenapa kita selalu mengingat tentang kematian? Karena kita takut berbuat. Takut kita berbuat. Ya. Melangkah saja sedikit, kita takut berbuat. Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, ingat terus tentang kematian. 1 kali 24 jam, insya Allah selalu kita berbuat dengan kebaikan dan kita tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah 5 waktu. Kalau kita selalu mengingat tentang kematian. Ya. Yang saya katakan tadi bahwa matinya hati adalah tidak adanya kesedihan. Ya, orang kalau sudah mati hatinya kayak batu itu nggak bisa apa-apa. Ya. Hati kalau sudah kayak batu agak susah. Ya namanya hati kalau keras nggak bisa. Ya. Lalu kenapa kemudian bahwa kesedihan yang susah atas yang ditinggalkan kamu dari semua ketaatan yang meninggalkan penyesalan-penyesalan terhadap yang kamu telah lakukan untuk menjalankan dari wudunya kesalahan dosa ataupun maksiat. Ya. Ini kan kadang-kadang kita melihat sesuatu. Ya, yang saya katakan tadi, kalau bermaksiat kita kepada Allah, lalu kemudian kita selalu berbuat dosa semata-mata keinginannya untuk melakukan dunia semata-mata, nggak jadi masalah. Silakan juga capai duniamu. Kejar duniamu. Harta pangkat kau kejar. Tapi jangan lupa. Ingat akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Untuk itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang benar beriman dan bertakwa kepada Allah pasti senantiasa memiliki benteng rohani dalam bentuk filter, ya, yang kuat. Filter itu kan harus kuat. Filter ada kotoran, ya, dia menahan. Ya. Kita harus punya sandaran vertikal kita kepada Allah. Itu. Nah, oleh karena itu selalu kita berhati-hati dengan penuh. Ya. Karena setiap langkah yang kita lakukan
dan perbuatan agar tidak mudah terjerumus hal-hal yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita. Karena semakin tinggi status nilai keimanan kita, semakin tinggi pula juga ujian yang diberikan kepada kita. Ada saja yang kita tidak sangka-sangka, karena ini iblis ini gak pernah berhenti. Pokoknya berbuat suatu kebaikan, dia sibuk iblis itu untuk kebaikan. Ada, jangan, sebentar besok kita mau nyumbang, tunggu sebentar. Kita begitu mau sholat maghrib, ada saja dia mengganggu. Sebentar sedikit, tunggu. Ada saja itu pengaruhnya. Begitu lagi masuk, karena dia pikir waktu antara maghrib dan isya agak panjang. Ini timbul lagi, sibuk lagi iblis itu. Tunggu, tonton sebentar, sedikit lagi, 2 menit lagi. Oh bagus ini. Akhirnya itu lalai kita, akhirnya tidak timbul lagi suatu. Akhirnya kita ngantuk. Nah ini iblis sibuk. Kalau kita sudah berbuat suatu kebaikan, dia yang sibuk. Makanya mari kita perkuat, kita menghindari semua itu dari segala macam godaan setan. Intinya satu, sabar. Sabar dalam arti menghadapi segala cobaan yang selalu menghindari dari segala bentuk akhlak yang tercela dan segala perbuatan yang jahat, sehingga senantiasa memperoleh keselamatan. Itu kalau kita coba lihat itu, ini perbuatan jahat. Itu dalam arti titik. Tetapi sehingga senantiasa memperoleh keselamatan, tidak pernah tersentuh asap neraka. Itu. Kemudian tidak akan mengalami kesusahan ataupun berduka cita. Ya. Karena Allah juga berfirman, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh asap dan tidak bersedih hati. Inilah kira-kira gambaran yang kita harus melakukan, bagaimana kita selalu mengoreksi diri kita, karena begitu panjang perjalanan dalam kehidupan ini. Ya, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Bagaimana kita harus melakukan motivasi yang sangat besar terhadap orang-orang yang kita harus bantu. Selagi kita mampu, kita berikan kepada anak yatim. Itu yang utama. Ya, kita bantu pondok-pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Ya, karena itulah mungkin yang menjadi amal jahiriyah buat kita. Kita tanamkanlah nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.